Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita coba masuk ya. Bagaimana pemikiran keagamaan Kiai Dahlan kita awali dari pemurnian tauhid. Pemurnian apa? Tauhid. Di bukunya Kiai Haji Raden Najib, Kiai Dahlan itu semasa hidupnya berhasil memberantas beberapa bid'ah atau amalan yang tidak punya landasan syar'i. Di antaranya Pak Bu, nomor 7 itu, minta selamat dan bahagia kepada kuburan-kuburan para wali dan tawasul kepada Nabi. Praktik ini sudah ada di masa Yai Dahlan. Masa sekarang masih ada atau sudah hilang Pak Bu? Masih ya. Biasanya kalau punya usaha supaya bisa laris, yang didatangi siapa Pak Bu? Orang soleh, sunan wali. Di sana apa? Meminta penglaris kepada Mbah Sunan. Iya atau enggak Pak Bu? Terus supaya jabatannya naik, pergi ke makom wali. Supaya jodohnya cepat, pergi ke makom apa? Wali, bukan pergi ke calon mertua. Nah, Kiai Dahlan ketika menjelaskan tentang ziarah kubur itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, Kiai Dahlan itu merujuk kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Kiai Haji Raden apa? Haji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis kitab namanya At-Tawassul wal Wasilah. Di sana ziarah kubur itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada az-ziyarah syar'iyah, ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan apa Pak Bu? Nabi. Ziarah kubur boleh atau enggak Pak Bu? Boleh. Fungsinya apa? Mengingat kematian. Makanya yang perlu dipahami Pak Bu, putusan tarjih, putusan apa? Tarjih hasil Muktamar Khususi 1936 di Jakarta, di Kitabul Janazah ada bab ziaratil kubur. Bab ziarah apa? Kubur. Sehingga orang Muhammadiyah sebenarnya anti ziarah kubur atau enggak? Tidak. Tapi jenengan sudah ziarah ke Wali Songo Bu? Ya memang kita apa Bu, kalau ziarah ke Wali Songo nanti takutnya minta-minta. Tapi kalau sekedar apa, ingin tahu tapak tilas saja ya boleh. Kalau ziarah ke makamnya Kiai Dahlan sekarang viral ya Pak Bu. Tapi orang Muhammadiyah itu nggak mau menyebut ziarah, tapi apa? Tapak tilas. Oke ya. Ziarah kubur yang syar'i itu bagaimana? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yuqsadu biha assalamu alaihim, dimaksudkan memberikan salam kepada ahlul kubur. Makanya Nabi ketika mengajarkan doa masuk kuburan kepada Aisyah itu kan diawali dengan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar. Artinya memberikan ucapan selamat kepada, memberikan ucapan salam, bukan selamat, kepada ahlul kubur. Wa du'a lahum, mendoakan kepadanya, kama yaksidu as-salata ala akhidhim idza mata fayusalli alaihi salatal janazah, sebagaimana jenengan waktu mensolatkan apa? Jenazah. Inti dari sholat jenazah apa Pak Bu? Mendoakan mayit. Oleh sebab itu inti ziarah kubur apa Pak Bu? Mendoakan mayit, bukan minta didoakan kepada mayit. Mayit kok suruh minta mendoakan jenengan kepada Allah, bisa atau enggak? Tidak bisa. Oleh sebab itu ziarah kubur yang kedua itu disebut az-ziarah ghairu syar'iyah, ziarah yang tidak sesuai dengan apa?
syar'i yang mana orang melakukan ziarah kubur dengan meminta supaya hajatnya itu dikabulkan oleh orang soleh, atau meyakini kalau berdoa di samping makom orang soleh itu lebih utama dan lebih mustajab daripada doa di masjid atau di rumah. Makanya kata Fajrul Rahman, Pak Bu, ini profesor di McGill dari Pakistan, beliau bilang umat Islam itu bangkit dan bisa berkembang ketika masjid itu ramai, kuburan sepi, bukan sebaliknya. Yaitu apa Pak Bu? Kuburan ramai, masjid sepi. Berarti kalau kuburan ramai, masjid sepi, itu tandanya masih ada banyak kebodohan di kalangan umat Islam. Kemajuan umat Islam ditentukan dari apa? Ramainya masjid, bukan ramainya apa Pak Bu? Kuburan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di dalam tadi kitab Janaiz HPT kita 1936 di Jakarta, ziarah kubur itu boleh, karena inti di ziarah kubur itu dua, yaitu kita mendoakan mayit, yang kedua kita mengingat apa? Kematian. Hanya saja di dalam tarjih kita dijelaskan ketika kita melakukan ziarah itu tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Contohnya apa? Tadu'aikumul mayyita, sebagaimana engkau meminta kepada kuburan, itu enggak boleh. Wa tawassula bihi ila Allah, bertawasul kepada wali yang sudah meninggal supaya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Itu juga tidak dianjurkan Pak Bu dalam pandangan Muhammadiyah. Kenapa? Karena bertawasul itu boleh untuk kepada orang hidup, tapi kalau orang mati tidak boleh. Kalau misalnya Pak Bu, saya ingin apa? Minta jenengan, misalnya saya minta jenengan doa supaya apa yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau meminta kepada orang mati boleh atau enggak? Tidak boleh. Sehingga tawasul yang boleh itu hanya kepada orang yang masih apa? Hidup. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terus yang kedua, bagaimana pemikiran Kiai Dahlan dalam bidang ibadah? Tinggal berapa? Oh, waktunya habis. Intinya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup ya. Hah? Masih 5 menit gitu ya. Jawabannya masih 5 menit. Saya tambah sebentar ya. Oke. Dalam bidang ibadah, Kiai Dahlan menekankan ada 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua Bapak Bu, mutaba'ah, mengikuti tuntunannya Nabi. Kalau jenengan ibadah tidak ikhlas, diterima atau enggak? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ibadah itu harus didasarkan pada keikhlasan. Ibadah ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi, Pak Bu. Jenengan sholat subuh tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Oh, saya ikhlas sekalian olahraga gitu. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, niat juga usolli fardhu subhi 3 rakaatin atau arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kok ada niat sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat, ya usolli apa Pak? Fardhu subhi rakaatain. Kok nyambung habis loh? Oh ya. Nah, ini contoh, itu nggak boleh, nggak boleh. Sholat subuh itu ya 2 rakaat, nggak boleh apa? 3 rakaat, 4 rakaat, meskipun lillahi ta'ala, diterima atau enggak? Tidak. Kenapa? Tidak
sesuai dengan tuntunan apa? Nabi. Yang terakhir Pak Bu, Kiai Dahlan itu bertasawuf. Tadi sudah kita simpulkan ya. Bagaimana model tasawufnya Kiai Dahlan? Kiai Dahlan itu tasawufnya tidak bertorikoh. Dia bertasawuf tapi apa? Tidak bertorikoh. Karena kebanyakan orang yang bertasawuf itu menempuh apa Pak Bu? Torikoh. Ada mursyid, ada murid, ada baiat. Tapi tasawufnya Kiai Dahlan itu lebih pada tasawuf akhlak. Bagaimana seorang muslim itu memiliki akhlak yang baik. Bukan juga tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang berbau filsafat. Misalnya tasawuf wahdatul wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Di Jawa dibawa oleh Syekh Siti apa Pak Bu? Jenar. Syekh itu artinya apa? Orang yang alim. Bukan Syekh kono Syekh ini di Jawa Bu. Syekh kiwa Syekh tengen enggak ya? Syekh itu orang yang alim. Siti itu artinya apa Pak Bu? Tanah. Jenar itu apa? Gak roh, gak Jawa nih, gak roh. Siti tanah jenar itu abang. Makanya daerah yang pernah dikunjungi Syekh Siti Jenar disebut lemah abang atau tanah abang. Tanah abang ada di sini. Tiap daerah itu ada tanah abang atau tanah apa? Lemah abang. Di Jakarta kan ada itu pasar tanah abang. Di samping desa saya di sana di Bojonegoro ada desa namanya Lemah Abang. Itu diyakini disingkat Mabang. Mabang itu apa? Lemah Abang. Itu diyakini ada petilasannya Syekh Siti apa? Jenar. Tasawuf wahdatul wujud itu apa? Yaitu diistilahkan oleh Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu menyatu Bu. Kawula itu hamba, Gusti itu Gusti Allah. Sudah tidak bisa membedakan antara dirinya dengan Allah. Ya saya ya Allah, Allah ya saya. Makanya ketika Syekh Siti Jenar mau ditangkap oleh Sunan Jawa Bu Kalijogo itu kan dicari di dalam rumah Syekh Sunan Kalijogo ngetuk-ngetuk pintu. Apakah di rumah itu ada wali Syekh Siti Jenar? Jawab Syekh Siti Jenar, enggak ada, yang ada Allah. Sunan Kalijogo karena juga cerdas dibalik pertanyaan, apakah Allah itu ada di rumah? Jawabannya di rumah tidak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Itu kan sudah apa Pak Bu? Syekh Siti Jenar ya Allah, Allah ya Syekh Siti Jenar. Maka ajaran manunggaling kawula ini kemudian apa Bu? Divonis sesat oleh Wali Songo. Dan Syekh Siti Jenar dihukum atau divonis apa Pak Bu? Mati, dieksekusi mati. Maka ketika ditusuk oleh eksekutornya, darahnya muncrat Bu, sehingga sampingnya menjadi abang. Setelah itu dikenal dengan bukan tadi Syekh Siti Jenar, karena tanahnya itu berceceran darah yang warnanya apa? Abang atau merah. Tasawuf Dahlan bukan semacam itu. Tasawuf Dahlan tasawuf yang tidak bertorikoh, tasawuf yang produktif, memiliki etos kerja, tasawuf yang menekankan nilai-nilai akhlak, bukan tasawuf apa? Falsafi. Mungkin itu saja kajian kita tentang pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah, ibadah, dan juga apa? Tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.